cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY baik Pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok hari Jumat tanggal 15 teman-teman. Nah, hari ini IHSG ATH guys, tadi ATH cuman closingnya ini belum ya, mungkin besok guys ya closing ATH. Nah, di sini asingnya masih masuk guys di IHSG 1,9 triliun. Ini banyak banget. Jadi asingnya udah mulai borong IHSG terus guys. Saya yakin kalau mungkin aja, ini keyakinan saya aja, itu IHSG mungkin aja akan menyentuh 7.500 guys dalam waktu dekat gitu ya. Mungkin setelah pengumuman presiden ini selesai, Indonesia nggak ada masalah. Nah, tentu aja nanti asing akan mulai masuk lagi di IHSG. Lebih banyak lagi, semoga aja guys ya. Nah, kemarin kita dapat cuan di saham Pegas, Antam, terus apa lagi ya, lumayan banyak di DKFT, terus di saham NICL guys. Nah, ini teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi April nih. Teman-teman bisa cat aja segera gitu ya, karena ini bulan puasa gitu guys ya. Jadi mungkin saya ngiklannya kecepatan biar nggak lupa. Oke, di sini untuk bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi April, teman-teman akan dapat ini guys ya, perkiraan saham yang akan bagi dividen sepanjang 2024 nih ada 175 saham sampai nanti bulan November teman-teman. Nah, di sini akan langsung dapat, Mas Bro langsung download aja. Nah, di sini kita lihat untuk hari ini di STS yang masih jalan, yaitu STS Maret, kita dapat cuan di ADI, DKFT ini luber, NRCA juga luber. Nah, ASI guys, ASI ini kita cuan 3%-an guys, lumayan ya, TP singkat. Nah, mau gaji besok TP swing ya untuk si ASI. Ini adalah rekomendasi swingnya STS. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung STS Rekom, teman-teman akan dapat saham swing. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bekerja nih, yang punya istilahnya itu kesibukan offline, nah teman-teman bisa beli saham-saham swing-swingnya aja seperti guys. Jadi lebih enak, lebih santai gitu ya. Turun juga nggak terlalu dalam, naik juga nggak terlalu tinggi. Jadi istilahnya terkontrol lah teman-teman ya. Nah, di sini kita juga cuan di BRPT, GJTL, NICL teman-teman. Lumayan ya untuk hari ini di STS. Terutama tadi kita cuan juga di Pegas sama Antam ya, nggak masuk di sini teman-teman. Oke, kita lihat rekomendasi buat besok teman-teman. Yang pertama kita akan bahas saham Medco dulu ya teman-teman. Kita lihat untuk Medco. Nah, di sini Medco jebol resisten. Di sini ada mungkin gap ya di sini guys. Nah, di sini ada gapnya guys. Di sini nih ada gap, yaitu di sekitaran 1.500 teman-teman. Nah, ini berpotensi Medco untuk ke situ ya guys ya. Karena kalau sekali naik dia lumayan tinggi. Bahkan yang kemarin di akhir 2023 dia sempat ke 1.700. Kita lihat untuk Medco teman-teman. Nah, ini Med. Nah, di sini asingnya borong di saham Medco teman-teman ya. Medco nih ya, CC, BP, YP.
Nah, coba kita lihat dari awal September. Kita lihat ya saham Medco dari September, teman-teman. Oke. Nah, mereka udah pada di bawah, guys ya. Sebenarnya AVG-nya nggak ada yang sangkut, tapi mereka deket-deket di sini kok. Di sini si IF masih tahan di 1400 ya. Dan ini belum bisa dijual dan harusnya masih bisa dinaikin lagi. Si BB juga dia nahan 322 miliar di 1300-an. Oke, kita lihat fundamental dari Medco. Di sini Medco ini fundamentalnya bagus dan harganya murah, teman-teman ya. Pernya 7. Untuk PBV-nya ini masih tergolong masuk di akal, itu 1,1 dengan ROE 15%. Saya kira nih ya, ada insider yang udah tahu nih bahwa kuartal 4-nya Medco bakal bagus. Jadi guys, mungkin yang itu yang menyebabkan sahamnya itu naik lumayan untuk si Medco, teman-teman. Oke, kita lihat untuk Medco di sini. Bagi teman-teman yang ikut Medco, harusnya besok masih rame, teman-teman ya, untuk si Medco. Nah, untuk targetnya yaitu ke 1.500. Yes, untuk si Medco. Oke ya, kita lanjut saham yang kedua, yaitu saham dari Bang Jago ya, Arto guys ya, jago. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada volume gede guys di sini. Nah, harusnya sih akan ngejar volume yang ini. Jadi targetnya Arto ke sini dulu, teman-teman. 29 ya, 2.900 ya target dari Arto. Kita lihat tuh si Arto. Bang Jago. Arto. Nice, di sini asingnya borong ya, asingnya masuk di saham Arto. Dia AVG-nya 2740, tapi kalau kita lihat di sini YU AVG-nya di 2780 di sini guys ya, di atas. Jadi teman-teman yang ngambil saham Arto besok itu AVG-nya di bawah YU dan AKBK gitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini untuk Arto seperti ini ya, PBV masih 4 kali. Untuk pernya gede ya, biasa saham Arto ini memang dijual agak lumayan mahal, teman-teman. Dan bahkan waktu itu sempat nyentuh ke 19.000 di sini. Wow, di sini ada yang beli loh. Yang beli saham Arto di sini mungkin lagi poning ya. Udah nggak bagi dividen, turunnya dalam gitu. Tapi kalau di harga yang ini udah menarik lah. Apalagi kalau teman-teman yang dapat di bawah 2.000. Nah, itu udah menarik kalau si Arto. Oke, kita lihat di sini untuk Arto, teman-teman. Kita lihat dari awal bulan. Nah, kalau kita lihat di sini asingnya dia AVG-nya si BB jualan ya guys ya. YUAK nih AVG-nya di 28 ya, 275 teman-teman ya di sini di harga close guys si AK. Si ZP di 278, RX di 26 ya, dia agak di bawah. Jadi kalau kita lihat di sini ini YU di 2.800-an guys. Nah, kemungkinan si Arto harusnya bisa ngejar ke situ ya. Untuk si Arto. Nah, bagi teman ikut Arto bisa ambil di 2740, 2750. Untuk TP-nya maybe di 2850 dulu lah ya. Ya 2850 sampai 2900 lah untuk target dari Arto guys. Nice, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Pegas udah kemarin ya, IMAS ya, sekarang IMAS. Pegas udah cuan guys ya. Nah, IMAS di sini mantul guys ya. Dan IMAS ini adalah perusahaan yang sangat sensitif dari kenaikan dan penurunan suku bunga. Jadi nanti kalau misalnya IMAS ini ini kan sales leasing mobil ya kalau nggak salah ya si IMAS ya. Atau perusahaan finansial lah. Di sini kita lihat kalau IMAS ini ya dapat sentimen positif kalau suku bunga turun. Nah, suku bunga turun ini akan dilakukan oleh Fed nanti di pengumuman Fed berikutnya ya. Kapan pengumuman Fed berikutnya? Kayaknya sih April ya, atau akhir Maret gitu ya. Nah, semoga aja nanti ini teman-teman, ini kan udah disupport nih tuh si IMAS teman-teman. Udah disupport si IMAS ya, mulai cicil aja. Nah, ini takutnya kalau nanti bener-bener turun nih suku bunga, nanti bisa loncat lah, lumayan gitu ya untuk si IMAS. Kita lihat sini untuk IMAS. Nah, jadi kalau saya sih nyicil saham-saham yang murah aja, yang murah, fundamental bagus gitu ya. Nah, IMAS itu termasuk teman-teman. Di sini kita lihat pernya 11, PBV-nya pun masih 0,39. Jadi masih murah untuk si IMAS. Jadi bagi teman-teman yang hanya beli saham-saham yang masuk akal gitu, yang murah, yang fundamental bagus, valuasinya oke. Nah, IMAS ini termasuk ya, teman-teman ya. Jadi bisa dicicil. Apalagi nanti kalau suku bunga turun, wow, ini bisa terbang lumayan untuk si IMAS. Nah, tapi asingnya nggak main di sini. Ini kecil-kecil ya, cuman 70 jutaan. Sisinya mainnya SQNI guys yang main di saham IMAS.
Kita lihat dari awal tahun, teman-teman. Nah, IN pun di AVG-nya berapa nih? 1570, IKK di 1500. Nah, targetnya di atas 1500 lah untuk si IMAS, teman-teman. Jadi bagi teman-teman ikut IMAS bisa ambil di 1430, 1435 ya. Untuk ATP-nya maybe harusnya di atas 1500 lah untuk si IMAS ya. Oke, kita lanjut saham dari PTBA. Ini yang terakhir di part 1. PTBA ini sebenarnya kita udah pada taking profit, guys. Ya, waktu di sini nih. Nah, udah taking profit, terus di bawah turun, wah alhamdulillah ya turun ya, kita udah TP. Ternyata hari ini naik lagi. Nah, memang kalau untuk PTBA ini memang masih dapat sentimen positif banget ya dari ini dividen. Nah, PTBA itu dia membagi dividen di bulan Juni ya. Kalau kita lihat di sini jadwal yang lalu akhir Juni. Nah, sekarang Maret, April, Mei, Juni 3 bulan lagi, teman-teman. Kita lihat di sini untuk PTBA ini udah final, berarti dividen PTBA sekitaran segini ya. Kalau ini 100%. Nah, kalau sesuai dengan prediksi kita karena PTBA utangnya naik, berarti kita anggaplah kayak tahun-tahun yang lalu waktu hutangnya naik itu sekitar 80%, berarti 530 dikurangi 20%. Nah, ini guys ya, dividen PTBA sekitaran segini ya, 420-an. Nah, itu pahit-pahitnya di situ. Kalau memang masih mau full ya 530, tapi kalau 80% ya 424. Nah, kalau 420 itu masih banyak banget, guys. Kita lihat ya, 420 dibagi 2880. Nah, ini masih sekitaran 14,5%. Jadi masih 2 kali lipat atau 3 kali lipat saham-saham Big Bang ya. Dividen saham-saham Big Bang. Jadi ini yang menarik nanti, guys, untuk si PTBA. Jadi kalau menurut saya sih kalau PTBA dibawa koreksi lagi, nah ini teman-teman bisa buy ya. Nah, semoga aja ya. Ini saya juga ngomong semoga gitu ya. PTBA nutup dulu gap di sini, kita ambil gitu. Tapi kayaknya ini masih naik, guys, naik terus. Kalau kita lihat di sini jadwal yang kemarin itu di sini di bulan ini guys ya, ini yang kemarin ini di Juni. Di sini turun di bulan April. Nah, April tuh mau turun. Jadi kalau teman-teman mau nunggu ya monggo, berdoa aja, berharap PTBA April turun gitu ya. Nah, nanti April turun, Mei naik gitu ya. Seperti guys ya. Tapi ya ini masih bisa di trading lah untuk besok untuk si PTBA. Ngambil 2-3% sih kayak gitu masih bisa lah untuk si PTBA, guys. Kalau saham yang seperti ini tuh gini. Kalau kita gagal. Nah, misalnya kita trading PTBA besok ya. Terus gagal, malah dibawa turun, ya hold aja sampai bulan Mei. Jadi masih aman. Risk and reward-nya itu udah hampir nggak ada gitu ya. Kalau kita nyangkut PTBA besok kok malah kita beli turun, ya udah hold aja sampai nanti ya bulan Mei. Harusnya sih tetap cuan aja, cuman masalah waktu. Nah, tapi kalau menurut saya sih ini mungkin masih naik dulu, nanti Aprilnya baru koreksi lah. Seperti guys ya untuk si PTBA. Jadi kalau buy PTBA sekarang tuh aman. Pokoknya aman. Pahit-pahitnya bulan Mei akhir cuan lah, seperti guys, atau awal Juni gitu ya. Nah, bagi teman-teman ikut PTBA dicicil di sini untuk targetnya mungkin ke sini dulu guys untuk PTBA. Nah, di sini ada resist teman-teman. Nah, ini resist lihat. Nah, di sekitaran 3000. Di atas 3000 lah, 3010 sih kalau di sini, guys. Nah, bagi teman-teman ikut PTBA bisa ambil 2880, 2890, TP-nya di 3010. 3000-an lah untuk target dari PTBA. Nah, kalau misalnya dibeli turun, udah biarin aja gitu. Tinggal tidur gitu ya. Nanti kalau memang benar-benar turun agak dalam, tambah muatan aja nanti. Oke, ya kita lanjut part 2